Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, Sangkamu aku ini penyamun. Diambil dari Injil Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita dikhianati oleh orang yang dekat dengan kita? Apa yang kita rasakan? Tentunya merasa sedih, kecewa, marah, dan sebagainya. Hal ini juga dialami oleh Yesus dalam bacaan saat ini. Dalam peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, diwarnai oleh berbagai kisah. Ada pengkhianatan oleh Yudas yang menyerahkan Yesus dengan ciuman. Ada tindakan kekerasan oleh seorang pengikut Yesus yang menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Ada para imam kepala dan kepala pengawal, serta tua-tua yang datang menangkap Yesus dengan membawa banyak pasukan lengkap dengan pedang dan pentung. Semua yang terjadi dalam cerita penangkapan ini sudah dinubuatkan dan ada dalam rancangan Tuhan Allah untuk maksud penyelamatan. Saudaraku, Injil Lukas ditulis pada tahun 63 sampai 68 Masehi oleh Lukas yang disebut juga tabib atau dokter. Tulisan ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia, supaya jemaat mula-mula hanya percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun banyak tekanan dari pemerintah Romawi. Yudas datang menemui Yesus dengan membawa rombongan yang besar untuk menangkap Yesus. Ia menyerahkan Yesus gurunya dengan ciuman sebagai tandanya. Dengan ciuman, Yudas mengisyaratkan bahwa itulah guru atau rabi yang akan ditangkap. Ciuman Yudas adalah ciuman pengkhianatan. Yesus tidak mengadakan perlawanan. Bahkan ia menyapa Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Seorang dari mereka yang menyertai Yesus dengan serta-merta menyerang seorang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus menyinggung sikap segerombolan orang yang hendak menangkapnya. Sangkamu aku ini penyamun. Penyamun adalah perampok yang mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Yesus memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengenalnya dan bagaimana pelayanannya, karena mereka berada bersama Yesus di bait Allah. Akan tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menangkapnya, karena memang sudah saatnya dan inilah kuasa kegelapan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup ini ada dalam rancangan Tuhan Allah. Ini merupakan penyataan iman bahwa Tuhan yang berkuasa atas manusia. Bila kita memahami hidup ada dalam kendali Tuhan Allah, apapun yang kita hadapi saat ini, janganlah menjadi takut atau khawatir. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Pengkhianatan, kebencian, dan kekerasan masih ada hingga saat ini. Berhati-hatilah agar kita mampu menjaga hati tetap tulus dan terhindar dari pengkhianatan. Tidak melakukan kekerasan, apalagi kita lari dan meninggalkan Tuhan. Minggu sengsara kelima ini, kita diajak untuk mengikut Tuhan dalam kesetiaan. Kita membangun relasi yang baik dengan semua orang. Kita tidak melakukan pengkhianatan. Mari kita terus menghayati dan memaknai pengorbanan Kristus lewat sikap hidup yang mengasihi sesama dengan tulus, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.